Shalom next gang, shalom. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ajak kita semua buat bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Yuk bangkit berdiri teman-teman. Terus bisa salamin kanan kirinya bilang, aku senang banget mau ibadah bareng kamu hari ini. Mau ibadah bareng kamu hari ini. Aku senang sekali bertemu dengan kalian semua lagi teman-teman, ya kan? Oke, siapa di sini yang sepakat bahwa Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan, tempat kenyamanan, tempat yang kita tuh bisa kayak aman banget lah di dalam Tuhan. Bisa lambaikan tangannya. Aku. Benar ya, karena kita percaya kalau tempat kita buat merasa nyaman itu satu-satunya dalam Tuhan. Mari aku mau ajak kita semua buat kita mau datang bareng-bareng yuk ke Tuhan. Teman-teman, kalau kita udah sisihkan waktu kita untuk datang ke tempat ini, biarlah kita bisa benar-benar merasakan keamanan, damai sejahtera itu dalam setiap hati kita, teman-teman. Shalom ya ralam ya ralam shalom ya ralam. Shalom ya ralam ya ralam ya ralam. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Ya Tuhan, kami gak akan takut apapun yang kami alami selama kami bersama dengan-Mu ya Yesus. Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Katakan sekali lagi. I will not be afraid. Ya Tuhan, in You I find my peace. In You I find my joy. In You I am fulfilled. In You, Lord, in You
sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, ya Tuhan, hanya dalam-Mu ya Yesus. Kami gak butuh yang lain lagi Tuhan. Kami gak butuh yang lain lagi Tuhan. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat. Membuat hidup kami tuh jadi penuh Tuhan. Hanya Engkau-Lah ya Tuhan yang bisa memuaskan setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan tinggallah lebih lagi dalam hati kami. Kuasailah hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Karena kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami gak akan pernah puas tanpa Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa muasin setiap kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberi damai dalam setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kami bisa memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami bisa menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, pertahanan kami, gunung batu kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa selalu aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau kami gak pernah sendirian Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih. Kalau Engkau kasih kami kesempatan buat kami bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang lebih lagi tinggal dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama bersama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Kami mau memuji nama-Mu lebih lagi. Kami mau bersuka cita bersama-sama lebih lagi. Meninggikan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau layak menerima setiap pujian kami yang terbaik dari setiap hati kami ya Tuhan. Terimalah dan bertahtalah atas setiap pujian kami. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita karena-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Aku mau undang teman-teman semua untuk maju ke depan. Let's go maju ke depan. Let's go. Hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Amin. Amin. Yuk sama-sama maju ke depan. Boleh ditarik temannya, mungkin digandeng gitu ya. Yuk maju ke depan. Yuk sama-sama kita Yuk, mau come bersuka on. buat Tuhan. Kita
Betul banget. Ketika nyanyikan lagu ini teman-teman, tepuk tangan atas kepala yuk. Mau bilang hari ini harinya Tuhan. Semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan semuanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita mainkan lagi dari awal lagi teman-teman dengan sungguh-sungguh mari katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari apa? Mari kita Tunjuk pipinya dong. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Say bersuka, bersuka di dalam Tuhan semuanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Lagi-lagi say bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita bersuka cita atas dia. Amin. Amin. Nanti saat rap dong, teman-teman aku minta semua nyanyi sambil megang pipinya, oke ya? Oke. Sama-sama kita tunjukin kalau kita bersuka dalam Tuhan, oke? Semuanya. Bersuka. Aku masih lihat ada yang belum nunjuk pipinya nih. Yuk sama-sama nyanyikan lagi lebih sungguh lagu ini teman-teman. Biar Tuhan tahu kalau kita hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Say bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Lagi-lagi say bersuka, bersuka dalam Tuhan.
Beri sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Semua siap buat bersuka cita bareng-bareng lagi. Amin. 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 Coba next gen mana suaranya? Let's go. Karena Tuhanlah sukacita setiap kita, tempat perlindungan dan keamanan bagi setiap kita. Suka mengucap syukur milikimu ya Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Karena apa? Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku ya Tuhan. Aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau ya Tuhan. Mulialah namamu, oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Mari katakan lagi yuk. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, hanya padamu Tuhan. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku ya Tuhan. Aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Hey. Sungguh kami bersukacita banget karena Engkau ya Tuhan. Say, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku ya Tuhan. Aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh, 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatan ya Tuhan. Aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Sukacitaku, oh Yesusku.
bilang bahwa Tuhan adalah sumber sukacita buat setiap kita, kalau kita bilang bahwa Tuhan adalah sumber damai buat setiap kita sama-sama mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau ketemu lagi sama Tuhan di siang sore hari ini. Biar lewat lagu yang nanti kita akan nyanyikan sama-sama, kita sama-sama mau sebut nama Tuhan siang sore hari ini. Biar lewat lagu yang nanti sama-sama kita naikkan, aku minta sama-sama yuk nyanyikan dari hati setiap kita. Kita mau deklarasikan sama Tuhan bahwa Kaulah sumber dari segalanya. Sumber dari sumbernya. Sumber segalanya yang kita butuhin hari-hari ini. Kamu yang butuh damai sejahtera. Kamu yang butuh kelegaan. Kamu yang butuh jalan keluar. Kamu yang butuh terobosan. Kamu yang butuh pengampunan. Di dalam satu nama Allah yang hidup ini aja, kamu bisa dapetin semuanya. Oleh karena itu yuk, nyanyikan lagu ini sama-sama. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Say it louder. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over
sembah Dia. Sembah Dia. Sebab namanya yang besar dan perkasa. Sembah namanya. Hanya namamu Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Sebab Dialah Allahmu, Dialah Tuhanmu. Buka suaramu, buka hatimu bagi Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia yang besar, Dialah penyembuh, Dialah yang melepas segala hambatan yang ada. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Sekali lagi dengan sungguh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, Your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat segala hari yang baik yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Hari ini secara khusus Tuhan, kami anak-anak Next Gen di tempat ini, kami bersatu hati, kami bersepakat, kami mau angkat tangan kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, buat kota kami Jakarta. Terima kasih Tuhan, buat segala hal pemeliharaan Tuhan yang boleh ada atas negara kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi negara kami. Tuhan, kami mau lepaskan berkat untuk pemimpin di bangsa ini ya Tuhan. Dimulai dari Bapak Presiden kami, wakilnya beserta para jajaran menteri dan RT RW yang ada di sekitar rumah kami ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya roh-Mu selalu ada, selalu berjaga-jaga atas setiap mereka. Biar setiap otoritas yang diberikan bagi setiap mereka gak pergunakan itu asal-asalan. Mereka gak pergunakan itu berdasarkan apa yang mereka ngerti. Tapi mereka pergunakan itu dengan hati yang penuh belas kasih. Tuhan, pakai setiap mereka di bangku pemerintahan yang ada Tuhan. Untuk mereka memimpin dengan
penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih. Dan biar gak ada sedikit pun rasa ingin mengambil keuntungan ya Tuhan. Dan biar kiranya roh Allah, roh takut akan Tuhan boleh ada beserta setiap mereka. Dan ketika mereka memimpin biar semuanya itu hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Tuhan kami berdoa biar kiranya bangsa ini, kota ini penuh dengan kedamaian-Mu. Apapun kondisi yang terjadi, kiri kanan apapun itu negara-negara lain yang mungkin lagi gak baik kondisinya. Kami percaya Tuhan dari bangsa ini lahir kedamaian. Karena ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Ada Tuhan yang menyertai bangsa ini. Tuhan pakailah Indonesia ya Tuhan. Jadi sumber, jadi penyalur damai sejahtera itu di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja, buat setiap anak-anak-Mu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Juga khususnya kami berdoa buat gereja di mana kami boleh tertanam untuk GBI House of Prayer ya Tuhan. Kami mau lepaskan berkat untuk gereja ini. Kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan atas gereja ini. Tuhan punya visi misinya Tuhan yang spesifik. Tuhan punya kerinduan atas gereja ini untuk dilakukan. Jagai setiap pemimpin kami ya Tuhan di gereja ini. Baik dari Pastor David, Pastor Wendy, Pastor Susanto, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Pimping di Jembatan 5. Tuhan berikan mereka hati yang penuh dengan belas kasih. Berikan mereka hati yang penuh dengan takut akan Engkau. Berikan mereka terus otoritas dan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Biar mereka memimpin sungguh bukan berdasarkan apa yang mereka ngerti. Bukan berdasarkan apa yang mereka tahu dan mereka anggap benar. Tapi mereka memimpin berdasarkan tuntunan roh Allah yang ada beserta setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan. Kau yang terus perkuat langkah kaki setiap mereka. Kau yang topang setiap hidup mereka ya Tuhan. Biar segala jerih lelah mereka itu enggak jadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat komunitas kami Next Gen. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya Tuhan juga mau pakai setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Jadi agen kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang dipercaya untuk memenangkan setiap generasi demi generasi. Kami mau bilang Tuhan, biar ini gak cuma sekedar keluar dari mulut kami aja. Tapi itu lahir dari kerinduan setiap kami ya Bapa. Pakai setiap kami anak-anak-Mu. Pakai setiap PIC, setiap life leader. Setiap pelayan bahkan sampai ke jemaat ya Tuhan. Beri setiap kami pengertian yang sama. Beri setiap kami kerinduan yang sama ya Tuhan. Biar waktu kami melakukan bagian kami untuk melayani Tuhan. Semuanya itu berdasarkan kasih yang Tuhan beri dari setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau pakai setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang ke tempat ini. Biar kiranya ya Tuhan setiap kami hari ini boleh terima sesuatu yang baru. Menyegarkan iman setiap kami. Menguatkan hati kami. Memperkuat setiap kami yang mungkin letih lesu ya Tuhan. Dan biar damai itu boleh terus ada bersemayam di setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Kau Allah yang memateraikan setiap doa-doa kami. Dan biar semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada di dalam diri kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami.
Engkau juga yang memimpin kami untuk kami terus berjalan di dalam setiap rencanamu, janjimu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk damai yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau sia-siakan itu Tuhan. Tetapi justru kami mau tinggal di dalam damai yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Nyatakan isi hatimu dan nyatakanlah kuasamu. Biar rohmu yang bekerja atas kami, memerintah atas kami, berdaulat atas kami, dan mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi kami semua, di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa yang telah diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Nah, sebentar saya ingin buat sebuah pernyataan dulu supaya saudara gak bingung. Nanti di dalam PPT yang saya punya, itu saya sudah minta izin sama Pastor Nico. Ya, minta izin untuk boleh pakai PPT-nya, desainnya supaya kelihatan lebih jadi anak muda gitu ya. Oke, yes. Nah, saudara, hari ini kita melihat sebuah judul yang namanya adalah Damai Sejahtera. Oke. Ya, bisa ditampilkan media. Silakan slide yang pertama. Dan sambil menunggu saya ucapkan shalom untuk semua saudara yang sedang ikut live streaming, yang ada dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di luar kota atau kondisi kurang lagi fit atau kurang baik-baik saja. Saya berdoa biar dimanapun saudara berada, Tuhan menyertai, Tuhan peliharakan, bahkan Tuhan sembuhkan kalau ada di antara saudara yang sakit. Tapi jangan lupa, setelah sehat dalam kondisi yang baik, datang yuk kita ibadah sama-sama di Nesken. Oke? God bless you all. Nah, saudara, yuk kita lihat sama-sama, ini judulnya Damai Sejahtera. Nah, ini dia yang menarik nih. Coba bayangin kata damai katanya. Coba damai itu kayak apa sih yang disebut damai? Nah, mungkin ada orang yang berpikir gini, damai itu kalau lagi kayaknya nggak ada masalah, peace, asik. Apalagi yang di sini hari tua di Swiss, saya nggak nunggu hari tua, hari muda juga pengen di situ. Ya, pokoknya itu damai, asik banget damai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang mungkin pengertian orang yang berkata tentang damai. Nah, lalu saat ini pertanyaan yang perlu kita renungkan, emang kenapa kalau kita kalah sama keadaan dan gak damai? So what gitu loh. Kenapa sih hidup saya harus peace gitu loh, harus penuh damai kayak gitu. Kenapa? Nah, saudara, ada berapa hal. Yang pertama adalah kalau kita gak damai dan ditulis di situ jangan sampai alias amit-amit cabang bayi 7 turunan gitu kira-kira. Jangan sampai hidup kita nggak damai. Tetapi dikatakan kalau kita nggak damai, maka pikiran dan hati kita jadi mudah dikuasai oleh keadaan. Ketika keadaan tidak baik, emosi kita menguasai kita. Entahkah kemarahankah, kekecewaankah, kesedihankah, ketersinggungankah. Jadi kita orang yang labil. Usia nggak menjamin seseorang itu hidupnya emosinya stabil. Nggak jamin loh saudara. Pendidikan, mau S1, S2, S3, mau S7 pun, sepinter apapun, enggak menjamin emosinya itu bisa stabil loh saudara. Nah, tetapi ini pentingnya damai. Kalau orang enggak damai, pikiran hatinya jadi mudah dikuasai keadaan. Keadaan enggak baik sedikit, meledak, kecewa, putus asa, pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Yang lain adalah kita jadi sulit untuk melihat hal positif dan solusi yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena udah kalut duluan. Udah galau duluan, udah hidupnya penuh khawatir duluan. Nah, itu yang terjadi. Yang ketiga adalah jiwa kita menjadi hancur. Nah, ini yang terjadi. Jiwa kita hancur, di situ juga dikatakan bukan hanya jiwa yang hancur, kesehatan kita juga menjadi bermasalah. Hubungan kita dengan orang lain juga jadi bermasalah. Semuanya bermula daripada kehilangan damai. Ketika seseorang tidak mempunyai damai, maka jiwanya menjadi rusak. Loh, kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini saudara. Sejahtera dari Allah, yaitu damai sejahtera, dikatakan
akan menjaga hati dan pikiranmu. Jadi saudara, ternyata damai sejahtera itu yang menjaga seperti pengawal penjaga kota, itu yang menjaga kehidupan kita. Dari apa? Dari ketakutan, kekhawatiran, dari kebencian, kemarahan, kekecewaan, ketersinggungan. Damai sejahtera itu yang menjadi benteng, yang menjadi perisai. Siapa yang dijaga? Apa yang dijaga? Jiwanya kita. Apalagi? Hatinya kita, di dalam jiwa ada hati dan pikirannya kita, perasaan dan pikirannya kita. Itu yang dijaga saudara. Nah oleh karena itu penting gak sih kita punya damai? Penting gak sih kita itu memiliki damai dalam kehidupan kita? Penting banget. Nah maka itu di sini disampaikan, nah kalau kita damai, nah memang harusnya yang kayak gini nih. Membuat kita mampu melakukan lebih lagi apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Kehidupan kita jadi produktif dengan kata lain. Apa yang Tuhan percayakan kita dapat kerjakan dan berbuah. Apa yang Tuhan mintakan kita dapat lakukan dengan baik. Saudara, yang kedua, hati jadi tidak khawatir, takut, gelisah, kecewa, pahit dan lainnya. Tentunya perlu kita pahami sama-sama dan saya yakin saudara pasti ngerti. Bukan berarti orang damai, penuh damai itu nggak bisa khawatir, bisa. Bukan artinya orang yang hidupnya penuh damai itu nggak pernah lagi punya perasaan takut, enggak. Tetapi dia tidak lagi hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Tidak lagi dikuasai oleh emosi negatif. Kekecewaan lah, kemarahan kah, ketersinggungan kah, kesedihan kah. Bisa nggak semuanya itu? Bisa. Tetapi yang megang kontrol bukan emosi kita. Tetapi damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Yang membuat hidup kita pada akhirnya tidak dikuasai oleh semua emosi negatif. Yang ketiga, pikiran jadi jernih. Sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah ini saudara, ini penting banget. Dimana pikiran kita itu jadi jernih. Nah saudara, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan seseorang. Baik anak muda maupun orang tua. Tetapi anak muda juga banyak karena kebetulan ibadah anak muda. Mereka mengambil keputusan gegabah seenaknya. Kenapa? Karena damai sejahteranya hilang. Dikuasai oleh apa? Emosi, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, ketersinggungan. Pokoknya main jebak aja kayak gitu ambil keputusannya. Udahannya, kenapa ya gue lakukan kayak gitu? Nyesel. Kenapa bisa begitu? Karena ketika ambil keputusannya, hatinya ini, pikirannya ini enggak dikuasai oleh damai. Sehingga keputusannya seringkali enggak tepat. Kenapa putusan enggak tepat? Karena pikirannya butek. Bilang kiri kanannya, jaga pikiran jangan butek. Iya, ketika pikiran kita jernih, maka yang terjadi keputusan kita akan tepat. Nah, saudara, ini ada yang menjadi statement. Apapun yang terjadi kita harus siap. Artinya adalah keadaan bisa saja tidak baik, tetapi kita harus siap. Nah, di dalam bahasa Indonesianya saja yang saya mau bacakan. Hidup tidak selalu damai, tetapi kita selalu bisa hidup dengan penuh kedamaian. Yang setuju percaya katakan, uhuy. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah kayak gini. Live it full of peace, is it possible? Mungkin gak sih hidup kita penuh dengan damai? Mungkin ada orang di luar sana gini, mana mungkin bisa hidup damai kondisi begini, perang di mana-mana, bensin nanti nggak tahu sebentar lagi apakah naik dan sebagainya, segala sesuatu kelihatannya, wah, kayaknya mana bisa damai. Saudara, di waktu yang jalan kemarin hari Sabtu, saya pergi jalan, intinya singkat cerita saudara, entah di perempatan itu ada terjadi apa, itu isinya orangnya semua pada marah. Termasuk marahin saya, padahal saya gak salah. Saya dibentak-bentak. Tapi saya pikir gini, ya memang ya, hari-hari ini keadaan bisa saja menekan sehingga orang itu hilang damai. Tetapi pertanyaannya buat diri kita, mungkin gak sih saudara dan saya, kita hidup penuh dengan damai di dalam keadaan yang mungkin tidak baik? Jawabannya adalah possible. Kenapa? Kok bisa possible? Firman Tuhan bilang begini, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Perkataan siapa sih ini? Yesus yang bicara.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan selanjutnya apa? Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Nah, firman Tuhan jelas, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku ini enggak aku simpen nih sendiri nih. Tetapi damai sejahteraku ini aku sudah berikan kepada siapa? Kepada Irfan. Kepada siapa? Kepada Dita, kepada Christian, kepada Albert, kepada siapa lagi? Kepada Ciwendi, kepada semua kita. Damai sejahtera itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, damai sejahtera yang seperti apa? Dikatakan demikian, damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia yang diberi damai sejahteranya itu adalah hanya sekedar berbicara mengenai perasaan yang bisa saja mudah berubah oleh karena situasi dan kondisi. Nah, saudara, jadi mungkin gak sih untuk kita hidup penuh dengan damai sejahtera? Sangat-sangat mungkin. Nah, saudara, tetapi berbicara damai sejahtera ini sekali lagi bukan berarti gak ada masalah. Bukan berarti gak ada tekanan. Bukan gak ada pressure. Bukan gak ada persoalan. Tetapi Tuhan Yesus sudah bilang, di sini nggak sama seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Artinya, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, kamu akan bisa tetap damai sekalipun kondisinya tidak baik. Nah, saudara, hal yang saya mau ajak kita melihat apa yang terjadi dengan Daud. Seorang namanya Daud. Di dalam kehidupan Daud, Daud itu punya begitu banyak masalah sejak dia remaja. Bahkan sejak dia muda. Dia ditolak, disingkirkan oleh orang tuanya, dia tidak disekolahkan tanda kutip dengan baik, nggak seperti kakak-kakaknya, dia nggak dirawat dengan baik, sehingga dia ditelantarkan di padang penggembalaan dengan begitu banyak resiko binatang buas, buat bisa mati tiba-tiba. Dia mengalami keadaan yang seperti itu. Dikejar-kejar Raja Saul, itu penguasa, dikatakan mau dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Tetapi itulah yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat. Apakah Raja Daud dengan demikian dia gak pernah mengalami stres? Apakah dia gak ngalamin kekhawatiran? Apakah dia gak ngalamin yang namanya tertekan? Mungkin kita berkata, wah kok Raja Daud mah gak mungkin deh ya. Raja Daud mah orangnya pastilah ya. Wah, udah pokoknya gak mungkin lah kayak gitu ya. Seorang Raja Daud itu di Alkitab, wah gak mungkin. Tetapi ternyata tidak demikian, saudara. Di firman Tuhan dikatakan, ini perkataan daripada Raja Daud sendiri yang menggambarkan kondisi dirinya ketika dalam tekanan dan ada masalah. Dikatakan di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua sampai 3. Ini perkataannya sebagai perasaannya yang dialami. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama? Saudara, tentunya berarti ini long suffering nih, ini penderitaan yang panjang. Betul gak sih saudara? Ini bukan keadaan yang cuma 1-2 hari. Tetapi tekanan, pressure yang mungkin berkepanjangan yang dialami. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Bahkan juga di dalam Mazmur 42 dikatakan ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Saudara, bayangkan ini perkataan Raja Daud, saudara. Ini seorang Raja Daud. Dia bercerita kepada kita melalui apa yang dia pernah tuliskan di dalam Alkitab. Saudara, jadi kita tahu kondisi Raja Daud, saudara. Kondisinya adalah dia mungkin penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, pressure, dikejar-kejar. Saudara, dia berusaha tetap melakukan hal yang benar, tetapi disalah-salahin dan sebagainya. Tetapi saya mau ajak kita melihat apa yang terjadi dengan Raja Daud. Ternyata Raja Daud seorang yang berhasil mengatasi masalah badai dalam kehidupannya dengan dia bisa tetap tinggal tenang, penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara, bagaimana sih caranya supaya kita juga bisa terus mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan? Saudara, sebuah statement yang saya mau ajak kita baca sama-sama. Belum. Sebentar. Ya, sebentar. Iya, ini dia. 1, 2, 3. Damai dalam diri Daud bukan karena tidak ada badai.
Jadi ditentukan oleh, dikatakan kepada siapa Daud berlari saat badai datang. Nah, saudara, ini juga yang perlu kita renungkan. Ketika pada saat badai masalah itu datang dalam segala macam bentuk, kepada siapa kita berlari? Saudara, saya coba merenungkan hal yang paling sering dan yang paling utama yang membuat seseorang dia kehilangan damai sejahtera yang sesungguhnya Tuhan Yesus sudah berikan kepada dirinya dia. Hal yang paling sering dan paling utama adalah karena ketika dia bertindak, ketika orang itu bertindak menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa dia bertindak sepertinya, dia nggak ngaku-ngaku Tuhan, tetapi dia acting like a God. Di bawah segala sesuatu harus kontrolnya dia. Segala sesuatu harus ada di bawah kendalinya dia. Nah, tentunya ini bukan berbicara tentang hal yang sepele, yang kecil-kecil. Ini hal yang major, yang main dalam kehidupan seorang. Hal-hal yang dianggapnya penting dalam kehidupan orang itu. Kalau hal yang sepele-sepele mas seringkali dia bisa lepas kayak gitu. Mau makan apa ya terserah deh kayak gitu. Mau pakai baju apa ya terserah deh. Bukan soalan kayak gitu. Semua orang bisa kayak gitu. Apa yang dianggap sepele oleh seseorang, dia bisa let it go. Dia bisa ya udah terserah lo orang pada mau apa. Tetapi buat hal yang penting, yang major buat dia, yang main dalam hidupannya dia seringkali acting like God di area itu. Mungkin itu uang, bahkan mungkin itu pelayanan. Atau mungkin itu juga berbicara harga diri. Mungkin itu berbicara mengenai prestasi. Mungkin itu berbicara mengenai hal-hal yang banyak hal yang mungkin saudara bisa renungkan hari ini. Apa yang penting buat saudara? Di area itu, apakah saudara bertindak seperti Tuhan enggak? Di mana segala sesuatu harus dalam kontrol kendali saudara. Ketika segala sesuatu itu tidak seperti yang saudara buat plan, enggak seperti terjadi seperti yang saudara rancangkan, yang seperti yang saudara inginkan. Ketika itu tidak terjadi seperti yang saudara mimpikan, yang saudara mungkin bayangkan pada saat waktu itu terjadi. Apakah damainya hilang enggak? Kalau damainya hilang, yang berubah adalah kemarahan, kekecewaan, kesedihan, ketersinggungan, dan segala segudang emosi negatif lainnya. Jangan-jangan kita act like God, bertindak seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Daud ngerti tentang hal ini. Maka itu hal yang kita sudah baca tadi, yang membuat Daud bisa tetap damai. Dia tahu ketika pada saat badai datang, kepada siapa dia harus berlari. Dia tidak berlari datang kepada dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia datang berlari kepada Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan hal ini. Kenapa itu penting dan kenapa Daud di dalam tekanan yang begitu rupa, tetapi Daud tidak menjadi hancur jiwanya oleh karena tekanan masalah yang ada. Kenapa? Saudara, karena Daud tahu dia harus berlari kepada Tuhan. Saya kasih gambaran saudara. Di dalam kehidupan manusia, jiwa kehidupan manusia, itu daya tahannya itu tipis atas tekanan. Jadi kalau orang itu di dalam kehidupannya ketika ada sebuah pressure, tekanan, maka dia tidak ada tempat pelarian. Kayak kita mungkin saluran buangan. Maka yang terjadi, jiwanya akan remuk. Jiwanya akan hancur. Jiwanya akan meledak karena tekanan itu. Nah, jadi saudara, ini yang perlu kita pahami. Setiap manusia harus punya pelarian. Setiap manusia harus punya pelarian di dalam setiap masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Kalau dia gak punya pelarian, dia akan hancur jiwanya. Oleh karena itu, terkadang kita temukan ada orang-orang yang sayangnya
pelariannya salah. Pelariannya entah ke dugem kah, pelariannya entah ke narkoba kah, pelariannya kepada seks bebas kah, pelariannya kepada mungkin hal-hal macam-macam deh. Dosa, mungkin macam-macam lah saudara ya. Tetapi hal yang saya mau sampaikan adalah, renungkan hal ini. Daud menjadikan Tuhan menjadi tempat pelariannya dia. Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian bagi dirinya. Ketika ada tekanan datang, dia lari kepada Tuhan, bersembunyi di balik Tuhan. Dia jadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Saudara, saya ajak kita lihat, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya kita ini bisa tetap damai pada saat tekanan masalah. Kita juga perlu datang berlari kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat di mana Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat perlindungan, tempat pelarian, tempat persembunyian buat dia ketika masalah, pressure itu datang. Mazmur 46 ayat 2. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyianku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku dengan sorak-sorai kelepasan. Nah, saudara, firman Tuhan yang lain, Mazmur 46 ayat yang kedua. Udah ya. Mazmur 40, ini dia. Saya salah tulis tadi itu ya. Saya belum ganti, tetapi saya akan bacakan saja, teruskan saja. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat berarti. Saudara, kita melihat kunci kekuatan Daud di dalam menghadapi badai. Kenapa dia bisa tetap penuh dengan damai? Karena dia punya tempat pelarian, tempat perteduhan, tempat persembunyian. Setiap kali ada tekanan datang, dia bersandar kepada Tuhan. Dia berlari kepada Tuhan. Nah, saudara, kita sudah lihat hal ini. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa aplikasinya yang namanya datang berlari kepada Tuhan. Aplikasinya adalah seperti ini, saudara. Yang pertama, berdoa dan bersyukur. Ini yang Daud lakukan. Mazmur 54 ayat keempat. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Perhatikan, ketika di dalam tekanan, ketika dalam pressure yang sebetulnya bagi manusia pada umumnya, dia akan kehilangan damai sejahtera. Dia akan penuh dengan mungkin kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kebencian dan hal-hal yang lain. Tetapi Daud bisa tetap firm, tinggal di dalam damai sejahtera. Kenapa? Dia berdoa dan bersyukur kepada Allah. Saudara, hari ini kita mungkin di antara kita sedang mengalami yang namanya badai kehidupan. Mungkin itu adalah di dalam area kesehatan. Sakit yang belum beres. Mungkin faktor ekonomi. Dan hal-hal yang lainnya. Saudara, tetapi hari ini datang kepada Tuhan. Berdoa dan bersyukur. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Saya bacakan yang saya berikan tanda. Dikatakan demikian. Bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Jadi saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk ketika pada saat kita menghadapi tekanan masalah. Jangan biarkan dan jangan izinkan damai sejahtera Allah itu dicuri oleh iblis melalui segala persoalan dan tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita.
Karena damai sejahtera itu adalah shield buat kita. Benteng perlindungan buat kita. Yang jaga jiwa kita sehingga tidak hancur. Saudara, hari ini bagaimana caranya? Datang berdoa. Datang berdoa. Datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, ini yang sering kali juga saya lakukan dalam kehidupan saya. Ketika masalah datang, persoalan datang. Iblis pengennya saya itu menjadi khawatir, takut, cemas, panik, dan mungkin overthinking dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu ketika damai sejahtera itu hilang, tadi di awal sudah disampaikan apa dampak negatifnya. Oleh karena itu yang saya coba lakukan adalah, saya datang kepada Tuhan. Dalam apa? Ya berdoa. Daripada iblis yang menjadi sutradara dalam kehidupan saya, dia merancangkan dalam pemikiran saya hal-hal yang buruk yang akan bisa saja terjadi dalam kehidupan saya. Ia akan membuat saya menjadi semakin depresi. Yang saya lakukan adalah, saya datang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan apa sih yang saya harapkan dari Tuhan. Apa sih yang saya rindukan terjadi dalam kehidupan saya? Apa sih pertolongan yang saya nantikan dan saya harapkan itu dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saya? Ya udah saya sampaikan aja. Saya datang kepada Tuhan dalam doa. Nah, saudara, ini yang menjadi aplikasi yang pertama dan ini yang kedua, yang terakhir. Saudara, arahkan pikiran kepada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, saudara-saudara yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Apa itu? Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. Jadi saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, untuk supaya mereka mengarahkan pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. Nah, saudara, kalau saudara melihat ini di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, ayat ke-9 dan ayat-ayat yang di atas dan di bawahnya, ini terkait dengan damai sejahtera, terkait dengan sukacita. Saudara, ini yang menjadi arahan daripada Paulus. Kalau saudara ingin hidupnya penuh dan dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita, arahkan pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. Saudara, ini yang perlu kita praktekkan dan kita belajar di dalam kehidupan kita. Saya akan masuk kepada hal yang praktis, saudara. Contoh-contoh praktis yang saudara dan saya berharap ini bisa berbagi dengan saudara. Terkadang di saat saudara merasa tertinggal dari teman-teman, itu bisa kita bikin menjadi was-was, khawatir, takut akan masa depan kita. Kita merasa bahwa temen gue udah sampai di sono, gue masih di sini. Umur gue masih segini, waduh gawat ini, metode ini, kayak gitu kan. Habislah gue, hancur nih, masa depan gelap nih dan sebagainya. Ini seringkali menjadi ketakutan di dalam kehidupan manusia, juga termasuk anak-anak muda. Nah, saudara, pada saat waktu itu terjadi seringkali yang timbul di dalam diri kita adalah kekhawatiran, takutan dan sebagainya. Damai sejahtera hilang. Tetapi apa yang perlu kita lakukan di saat waktu itu? Jangan tenggelam dalam membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi datang kepada Tuhan dan serahkan masa depan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Saudara, saya mau jelaskan nanti di belakang bahwa damai sejahtera itu tidak menyelesaikan segala sesuatunya secara otomatis. Tolong ingat baik. Damai sejahtera yang kita miliki itu tidak otomatis menyelesaikan semua masalah yang ada dalam kehidupan kita secara otomatis. Tetapi damai sejahtera Allah kita butuhkan sebagai langkah awal, sebagai kekuatan untuk kita dapat mengatasi segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Oke. Nah, saudara, yuk kita melihat apa sih firman Tuhannya bilang gini. Mazmur 37 ayat yang kelima, kita mesti arahkan pikiran kita kepada hal yang benar. Apa ya firman? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, itu cara maintain damai sejahtera dalam kehidupan kita. Arahkan pikiran kepada hal yang benar, itu firman Tuhan. Nah,
Saudara, firman Tuhan yang berkata apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan firman Tuhan yang lain di kitab Galatia, di Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, marilah kita berlomba, dikatakan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kita daripada membanding-bandingkan, udah fokus kepada pertandinganmu sendiri. Kamu punya pertandingan yang harus kamu kerjakan, harus kamu selesaikan. Kerjakan tanggung jawab. Daripada energi yang dipakai untuk sekedar menjadi akhirnya membanding-bandingkan diri saudara orang lain. Yang akhirnya energi itu kan habis tersedot oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan hal yang lainnya lagi. Lebih baik firman Tuhan ini melalui Paulus dikatakan, gunakanlah kekuatanmu, energi yang ada untuk mengerjakan tanggung jawab yang ada. Ingat, dia punya pertandingannya sendiri dan dia berjalan dalam pertandingan hidupnya. Kamu juga harus mengerjakan tanggung jawabmu, hidup di pertandinganmu dengan baik. Bukan hanya tentunya di dalam hal karir, tetapi juga dalam kehidupan rohani, kehidupan kita. Yang mengerti setuju katakan amin. Nah, saudara, ini yang pertama hal praktisnya saat merasa tertinggal dari teman-teman, seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah apa? Saat ada konflik dalam hubungan. Saat ada konflik dalam hubungan, ini bisa terjadi hubungan pertemanan kah, hubungan pacaran kah, hubungan suami istri kah, hubungan orang tua dengan anak kah, hubungan rekan sepelayanan kah, pokoknya segala jenis hubungan yang ada. Nah, saat ada konflik dalam hubungan, nah itu kan akan membuat tekanan, galau. Biasanya tuh jadi hilang damai sejahtera. Menjadi apa ya, menjadi kagak enak lah kayak gitu ya saudara ya. Nah saudara, jangan langsung meledak atau posting sindiran. Tapi bawa dulu luka dan emosi negatif kepada Tuhan. Nah seringkali yang terkadang terjadi adalah ketika pada saat tekanan datang, pressure datang dalam sebuah masalah. Yang dilakukan langsung marah-marah. Langsung meledak. Kalau nggak meledak, di depan nggak meledak. Tetapi di media sosial meledak. Saudara, itu yang kadang bisa terjadi. Betul gak sih saudara? Ya betul kok, ini realita kok. Dan ini bisa terjadi sama siapa? Termasuk atas saya juga. Bisa nggak terjadi atas saya? Sangat bisa. Nggak ada yang kebal kok dalam kehidupan ini. Termasuk kita semua di ruangan ini nggak ada yang kebal. Oleh karena itu kita mesti ngerti. Maintain damai sejahtera. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, maka kita dikuasai oleh emosi negatif. Dan akibat yang terjadi adalah seperti itu. Nah, belajar bagaimana supaya damai sejahtera itu bisa termaintain pada saat terjadi pressure, tekanan di dalam kehidupan kita. Jangan langsung meledak atau posting sindiran. Tetapi cepat-cepat bawa luka yang terjadi dalam kehidupan kita. Melalui hubungan yang konflik tadi. Mungkin kita terluka dengan perkataan orang lain. Dengan perbuatan orang lain. Mungkin kita terluka. Tetapi bawa luka itu. Dan emosi negatif. Emosi negatifnya apa? Mungkin marah, kesel, gregetan, kecewa. Dan sebagainya, kesedihan. Bawa tuh semuanya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Itu caranya kita maintain. Dengan demikian ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan adalah yang menjadi sumber damai sejahtera. Dia yang menjadi raja damai, maka dia akan memberikan kedamaian di dalam diri kita. Betul gak sih saudara? Terkadang ketika kita datang sama Tuhan, yang tadinya kesel, itu bisa Kenapa? Karena dia Raja Damai Sejahtera. Mari kita lihat firman Tuhannya. Saudara, 1 Samuel 24 ayat ke-15 dikatakan demikian. Dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi hakim dan memutuskan perkaraku dengan engkau. Ia Tuhan akan memperhatikan, membela perkaraku dan melepaskan aku dari tanganmu. Siapa yang ngomong ini? Siapa menurut saudara? Daud. Ini yang ngomong ini Daud nih. Dia ngomong begini lagi tertekan nih saudara. Betul gak sih? Dia ngomong gini nih lagi dijahatin nih sama Saul, lagi dikejar-kejar. Nggak nyaman buat dia. Galau gak dia? Galau. Khawatir gak? Khawatir. Kesel gak? Kesel.
Marah nggak? Marah. Tetapi dia tahu kalau dia biarkan itu terus yang memimpin hidupnya, damai sejahtera akan lenyap. Dan orang yang kehilangan damai sejahtera, maka dia akan cenderung mudah untuk melukai dan berbuat jahat kepada orang lain. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipimpin lagi oleh Raja Damai, tetapi dipimpin oleh iblis. Yang mengerti setuju katakan amin. Saudara, saya berharap ini menjadi pelajaran buat diri kita. Saya berdoa setiap kita punya hati yang terbuka dan pribadi yang mau terus bertumbuh menjadi semakin lebih dewasa. Karena ini berbicara tentang firman dan gak ada orang yang kebal. Tetapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan akan mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju mengerti katakan amin. Saya berdoa setiap jemaat, semua kita di tempat ini, nggak peduli usia saudara umur berapa, tetapi saya berharap setiap kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam kedewasaan di hadapan Tuhan. Amin saudara? Oke. Nah, hal yang selanjutnya saudara, yang ketiga, contoh yang lainnya adalah ini. Apa itu? Saat tertekan oleh beban yang berat dalam pekerjaan atau dalam kuliah. Nah, setiap kita punya tuh kayak gitu. Kalau saya di area pelayanan tentunya, ya pekerjaannya ya pekerjaan di area pelayanan juga. Nah, tetapi setiap kita bisa saja mengalami beban yang berat. Kayaknya overwhelmed. Berat. Saudara, nah ada orang-orang yang ketika itu terjadi dalam tekanan, yang cenderung mereka lakukan, mereka lari. Keluar dari pekerjaan, resign. Gak pakai pikir panjang. Gue capek di perusahaan ini. Udah ngajuin pengunduran diri aja deh. Udah dapat ganti belum kerjaannya? Belum sih. Ya jangan dong. Tapi gue udah capek. Bebannya berat di sini udahlah. Nanti Tuhan yang pelihara kok nantinya udahlah. Lah, saudara, ya nggak kayak gitu juga dong. Tuhan mau kita belajar semakin dewasa. Betul gak sih saudara? Nah, jadi saudara, yuk kita belajar. Nah, pada saat tertekan, jangan ikutin perasaan. Ketika ada pressure, jangan ikutin perasaan. Jangan pernah mengambil keputusan apapun yang penting dalam kehidupan saudara. Ketika saudara tahu keputusan itu didorong oleh spirit yang salah. Oleh emosi yang negatif. Jangan pernah ambil keputusan itu. Kalau itu pun juga adalah keputusan yang penting. Jangan pernah saudara. Walaupun saudara belum pernah menikah. Tetapi saudara, kita melihat berapa banyak pernikahan hancur dalam perceraian. Why? Apakah masalahnya besar? Bisa jadi besar. Tetapi enggak peduli apakah besar atau kecil masalah. Tetapi perceraian selalu diambil dalam sebuah keputusan yang didorong oleh emosi yang negatif. Betul gak sih? Gue udah benci sama dia. Gue udah gak ada sayang lagi sama dia. Gue udah kecewa sama dia dan lain sebagainya. Dan saudara, yuk ini dia firman Tuhan ya. Matius 11 ayat 28 dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Nah saudara, yuk kita lihat sama-sama ini yang tadi Pastor Niko sampaikan ini ya. Ini ada beberapa hal praktis yang perlu juga dilakukan. Ini, ambil waktu sendiri. Ya toh saudara, seringkali kita udah heboh kemana-mana. Ketika kita galau, ketika kita emosi, udah heboh duluan. Kita pergi datengin dia, ngomong sama dia. Dateng lagi sama dia, ngomong lagi sama dia. Numpahin unek-unek kemana-mana. Jangan. Kalau kita lagi kondisi emosi negatif kayak gitu, diam. Katakan bilang kiri kanannya, diem. Belajar diem, jangan lagi kesel lagi apa ngomong kemana-mana, nggak ada yang dengerin, ngomong di sosial media ngomongnya. Jangan saudara. Terus apa? Bercerita dengan orang lain. Tuh, itu ngomong untuk minta pandangan. Orang lain di sini adalah minta arahan, bimbingan. Cari life leader saudara, orang-orang yang lebih rohani dalam kehidupan saudara, untuk saudara mendapatkan penguatan. Setuju? Melakukan segala sesuatu dengan maksimal dan bertanggung jawab. Nah ini dia,
Jangan lupa tadi saya sudah bilang damai sejahtera tidak otomatis menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Tetapi damai sejahtera adalah kekuatan sebagai langkah awal untuk kita menyelesaikan masalah apapun dalam kehidupan kita. Nah, menyelesaikan masalah bukan kabur dari masalah. Setuju? Yang selanjutnya mengampuni dan melepaskan dendam. Nah saudara, ini yang tadi dari Pastor Niko. Dan kita mau sama-sama, kita mau berdoa. Ini udah habis nih, tuh yuk. Kita mau angkat satu pujian lagu yang tadi itu. Saya nggak tahu judulnya, tapi ya. Yuk kita bangkit berdiri setelah kita mau berdoa, yuk. Hari ini saya ajak setiap kita mari buka hati kita. Biar Roh Allah mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena firman Allah adalah kehidupan. Biar firman Allah ini menjadi seperti api yang menghanguskan segala kedagingan. Tetapi menjadi api yang mendatangkan terang kehidupan. Dia akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat pujian sama-sama. Minta kepada Dia. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan Ambil waktu yuk 1-2 menit ini tundukkan kepala, pejamkan mata. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara hari ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi badai dalam kehidupan saudara. Mungkin yang saudara rasakan saat ini takut, khawatir, cemas. Mungkin marah dengan diri sendiri, marah dengan keadaan. Atau marah juga dengan orang lain. Apa yang saudara alami saat ini? Saudara kehilangan damai itu. Renungkan saudara. Jangan saudara sedang bertindak seperti sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Sepertinya seolah-olah kalau bukan Tuhan, kalau bukan saudara, maka masalah gak bakal selesai nih. Kalau bukan karena saudara yang bisa mengatasi persoalan ini, maka sepertinya keadaan akan semakin buruk, hidup saudara akan semakin hancur, masa depan saudara gelap. No, belajar untuk datang kepada Tuhan. Serahkan dan percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Dalam doa, datang kepada Dia. Dan arahkan setiap pikiran saudara kepada firman Tuhan. Jangan biarkan iblis yang mengarahkan pikiran saudara dengan pikiran negatif. Dengan pikiran yang sia-sia. Jangan biarkan iblis yang pegang kendali atas apa yang perlu saudara pikirkan. Tetapi biar saudara yang pegang kendali itu. Dan arahkan pikiran saudara kepada firman. Bukan apa yang iblis omong atas hidup saudara. Karena biarlah hari ini kita mau bersama menjadikan Tuhan menjadi tempat pelarian buat kita. Menjadi tempat perteduhan, tempat persembunyian bagi kita. Karena kita tahu
Ada pribadi yang maha kuasa dan maha perkasa. Ada pribadi Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih. Dia selalu ada buat saudara. Dia selalu siap buat saudara. Dia yang berjanji, rancanganku, rancangan damai sejahtera buatmu. Bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Hamba berdoa Bapa, biar hari ini, saat ini, turunlah damai sejahtera-Mu atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mengalirlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Mengalir damai sejahtera-Mu. Mengalir damai sejahtera yang daripada Allah. Yang Engkau Tuhan Yesus sudah berikan. Saat ini, penuhi setiap pribadi dengan damai sejahtera-Mu. Biar kehidupan kami penuh oleh damai sejahtera. Dan dengan damai sejahtera yang Kau berikan, kami dapat hidup produktif, mengerjakan tanggung jawab kami dengan sepenuhnya. Dan kami pun dapat mengambil keputusan dengan jernih. Dan hidup kami bukan hanya bahagia, tetapi dimanapun kami berada, kami pun bisa membagikan kebahagiaan bagi orang lain. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami dan berkat-Mu atas setiap kami sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa, percaya bersama berkata, amin. God bless you, Tuhan berkati semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan kami bisa beribadah bersama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan bisa tumbuh di hati kami ya Tuhan, bisa berbuah ya Tuhan, dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan bisa kami implementasikan juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pastor David ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih terus pakai Pastor David ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan terus sertai ya Tuhan di mana langkah Pastor David berada ya Tuhan. Tuhan lingkupi setiap kehidupan Pastor David ya Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan. Tuhan pakai Pastor David secara luar biasa ya Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan. Pakai juga ya Tuhan seluruh keluarganya ya Tuhan, mulai dari Pastor Wendy ya Tuhan dan anaknya ya Bapak. Bapak, kami juga sebentar ingin memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami berikan ya Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Koriskur. Kenapa? Kita bertemu lagi di sini. Ya, mengagetkan ya guys. Oke, enough. Lisa makin lucu ya guys. Ngapain Lisa? Oke, kita mau kembali mengingatkan untuk jadwal ibadah. Ibadah kita ada di 10.30 dan 13.30. Nah. Tapi sebelum itu kita buat ingetin datang lebih awal lagi nih. Biar kita bisa sama-sama ngobrol sama teman-teman, bisa ketemu dulu sebelum mulai ibadah. Betul. Gak cuma info tentang jadwal ibadah kita juga mau menginfokan ke teman-teman semuanya untuk minggu depan worship night ditiadakan dulu. Ya, sedih sekali. Sedih sekali. Nah, tidak apa-apa, tapi ada minggu-minggu selanjutnya. Betul, ada waktu-waktu yang akan datang. Iya. Ya kita siapin hati aja gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum info berikutnya, ada yang mau lewat dulu. Kita menyingkir dulu ya saya. Baiklah.
Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Indonesia. Gak berasa ya kok udah setahun Saya kira lagi. kamu mau ngomong pakai bahasa Inggris tadi. Enggak dong. Ternyata Gak berasa Depok ya guys. Sudah mau Planet Shaker lagi nih. Gitu. Registrasi dibuka kapan sah? Registrasi dibuka 7 April di 2026. Betul. Tapi untuk di bulan Juni ya. Juli. Juli. Iya. Maaf. Gitu. Untuk teman-teman yang mungkin tahun kemarin belum kesempatan datang, kesempatan hadir gitu. Ayo kita sama-sama untuk daftar dan datang di Planet Shaker tahun ini. Ya, jadi yang udah datang pun di tahun lalu boleh ikut berpartisipasi lagi. juga Boleh. dong. Nah, Jangan lupa ajak teman-teman saudara semuanya betul. untuk sama-sama kita datang ke Planet Shaker. Nah, gak cuma Planet Shakers, kita juga mau infoin bahwa Next Gen akan mengadakan Healing Movement Camp. Akhirnya di tahun ini diadakan di tanggal 27 Mei. Jadi teman-teman semua boleh tandain tuh di kalendernya. Buat sama-sama kita ikut, kita boleh sama-sama mengalami pemulihan. Jadi boleh ajak teman-temannya, sepupunya, saudaranya, cici kokonya, semuanya. Buat sama-sama dipulihkan bersama-sama gitu ya. Dan gak lupa untuk selalu daftar ke live leader masing-masing. Apalagi Zah? Dan selanjutnya, karena kita udah beberapa kasih info nih. Tapi jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media Next Gen. Yeah. Mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Gitu. Betul. Untuk kita sama-sama bisa tahu lagi lah update tentang Next Gen. Iya, itu dia. Nah, teman-teman boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau apresiasi teman-teman kita yang sudah melayani hari ini. Thank you semuanya, pemusik, bla 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 semuanya. Ya pokoknya semuanya thank you. Dan sama-sama kita mau siapin hati. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menyempurnakan ibadah kami dengan anugerah yang berlimpah yang Tuhan curahkan. Kami angkat kedua tangan kami sebagai kami tanda percaya Engkau memberikan berkat-Mu bagi kami. Terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan yang daripada Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah bagimu dan bagi seisi keluargamu. Sehingga engkau dikenal oleh banyak orang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang telah diberkati Tuhan dengan iman, percaya, bersama berkata, Amin. God bless you, Tuhan memberkati. Shalom.